Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi Ekonomi Manajemen. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, saya Hafid Fadilah dan Ade Respiana. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Teori Pasar Input Tenaga Kerja. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Langsung saja ke pembahasan pertama. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan salah satu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar ini merupakan para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Menurut para ahli dari Rahmawati SE MM, pasar kerja yakni seluruh kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yaitu pengusaha atau produsen, pencari kerja, perantara atau pihak ketiga, di mana terdapat kemudahan bagi kedua pihak untuk saling berhubungan. Pihak ketiga bisa pemerintah, lembaga informal atau formal, konsultan, dan badan swasta. Selanjutnya, manfaat pasar tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja yang pertama, dapat membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bisa membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Dan yang ketiga, untuk membantu suatu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, fungsi pasar tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja yang pertama sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua sebagai sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, dan yang ketiga sebagai sarana pertemuan antara pencari kerja dan pencari tenaga kerja. Selanjutnya, kelebihan pasar tenaga kerja. Yang pertama, untuk membantu mengurangi pengangguran. Yang kedua, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menambah devisa negara. Yang keempat, untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, kelemahan pasar tenaga kerja. Yang pertama, munculnya suatu kegiatan percaloan tenaga kerja, dan yang kedua, munculnya sebuah tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Selanjutnya, kesimpulan, pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.